Isian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen yang telah tersedia yang ada di meja. Marilah kita mulai. Istilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar tersebut. Setelah selesai, lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun pada hari ini, yaitu tanggal saat pemeriksaan dilaksanakan. Kemudian istilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Jadi sebagai contoh R. Bagio, ini salah. Yang benar adalah Raden Bagio, ditulis dengan benar. Serta gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Dengan contoh Raden Bagio Dr. MSc dan seterusnya. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, istilah dengan agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat diisi dengan alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, istilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, istilah tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, istilah dengan pekerjaan ayah. Contohnya adalah TNI, pensiunan Dekdikduk, pegawai Kaltex, dan lain sebagainya. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan alamat yang sama dengan yang Anda tuliskan sebelumnya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah Anda telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, istilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulislah pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Tulislah ibu rumah tangga jika ibu tidak bekerja. Jika serumah dengan saudara, alamat ibu. Jika serumah dengan saudara, bisa tuliskan alamat yang sesuai dengan yang Anda tuliskan sebelumnya. Kalau berbeda, bisa tuliskan alamatnya dengan lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Dan serta kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, di lembar kertas Anda ada tulisan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Lalu selanjutnya ada sekolah lanjutan pertama atau SMP, istilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, lalu tahun lulusnya. Selanjutnya ada sekolah lanjutan atas atau SMA, diisi dengan nama SMA Anda, tempat dan kota, serta tahun lulusnya di tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Sejajar dengan universitas atau akademik, tulislah nama universitas atau anak akademik saudara, tempat dan kota, serta tahun lulus. Kalau belum lulus, di belakang
Di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Lalu kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah Anda ikuti. Seperti kursusnya apa? Misalnya, contohnya adalah mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. 4 kursus yaitu, lalu ada tempat kursus di mana Anda mengikuti kursus, di kota mana, dan berapa lama Anda kursus, berapa bulan, tahun, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret keseluruhannya. Lalu ketiga, ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara sebagai apa, dan lamanya kerja berapa bulan dan berapa tahun. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Lalu selanjutnya keempat, ada kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Istilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau berapa tahun, dan sampai berapa lama Anda menjabat di organisasi tersebut, serta tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Pada tahap selanjutnya, Anda bisa melihat urutan kelima, yaitu ada olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam-macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Lalu selanjutnya ada kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5, yaitu dengan olahraga tadi. Silakan saudara tuliskan kesenian yang Anda ikuti atau lakukan. Lalu ketujuh, ada kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang sudah dituliskan. Silakan. Selanjutnya ada cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan cita-cita yang terlalu umum atau yang kurang jelas. Seperti contohnya ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ayah ibu yang bijaksana, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah saya anak yang ke-9. Isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik. Jika saudara mempunyai adik, mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolah, dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah.
Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Kemudian isilah kolom pekerjaan atas kolom seperti dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harus dicoret keseluruhannya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret keseluruhannya. Lalu untuk tahap selanjutnya, tahap 10 adalah apakah saudara pernah sakit keras. Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi. Cukup dituliskan tahunnya saja. 11. Selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat tersebut adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu dan bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya ada pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Di mana, cukup untuk tahun saja, kapan, dan serta tempatnya yang cukup pertanyaan saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silakan tulis di Banda Aceh atau di kota dan tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Tanggal, bulan, tahun, kecuali saudara disediakan tanda tangan. Tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara sekalian, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Terima kasih.